Selamat datang Mbak. Perkenalkan saya bidan Destirini yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Mbak siapa? Sinta. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya mau melakukan pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah, Ibu. Baik, nanti silahkan Mbak bisa menanyakan apa yang Mbak kurang jelas dan insya Allah privasi Mbak akan terjaga kerahasiaannya. Saya akan menutup privasi terlebih dahulu ya Mbak ya, menutup pintu. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas screening pranikah, yang mana itu nanti akan terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan semen, kemudian pemeriksaan pasca senggama, tes friend, dan lendir serviks, seperti itu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan semen analisis atau pemeriksaan sperma, yang mana itu nanti merupakan pemeriksaan yang biasanya dilakukan di laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari sperma. Melalui analisis semen ini akan diketahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani, seperti itu. Nah, untuk hasilnya sendiri biasanya 1 hari itu udah jadi bagaimana volume air mani dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan suhu basal. Nah, pemeriksaan suhu basal ini sendiri adalah pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer pada saat bangun tidur. Itu lebih akurat karena kan belum melakukan aktivitas apapun. Kemudian biasanya perubahan suhu basal ini akan terjadi selama 12 jam. Nah, setelah ovulasi dan masa subur. Nah, nanti apabila pada saat ovulasi kemungkinan suhu badan kita akan lebih tinggi, seperti itu. Nah, ketidakakuratan dari suhu basal ini sendiri bisa terjadi apabila kita sedang kelelahan, kemudian stres, atau dalam keadaan yang tidak sehat, ataupun juga sedang mengkonsumsi alkohol. Dan adalah pemeriksaan lendir serviks. Nah, lendir serviks ini sendiri sebelum pemeriksaan pelajarilah siklus menstruasi. Biasanya menstruasi Mbak itu berapa? Kemudian biasanya lendir serviks ini tidak langsung keluar pada saat setelah menstruasi, mungkin membutuhkan waktu 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Kemudian juga setelah beberapa hari pertama sedikit lendir serviks yang keluar itu sedikit keruh dan lengket. Nah, mungkin akan keluar selama 3-5 hari selanjutnya. Lendir serviks ini akan bertambah banyak dan basah. Hal ini adalah hal yang pas dengan melakukan berhubungan seperti itu. Nah, itu adalah pada saat Anda sedang mengalami masa subur. Anda bisa ketahui dari lendir serviks Anda yang licin dan kemudian sedikit basah, seperti itu. Nah, baik Mbak, selanjutnya itu ada tes LH. Nah, LH ini sendiri adalah luteinizin hormon, yang mana ini merupakan uji untuk mengetahui jumlah hormon luteinizin di dalam darah, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisi di dalam otak. Nah, selain itu untuk mengetahui produksi sel telur dan masalah menstruasi. Tes ini juga biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah kita tuh sedang dalam masa subur atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tes FEN. Nah, ini sendiri adalah pemeriksaan seperti uji pakis. Nah, yang mana ini sendiri lendir serviks merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks. Nah, terminnya ini adalah pembentukan struktur seperti daun pakis, kemudian mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lendir ini dikeringkan di atas permukaan kaca objek, seperti itu. Kemudian waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi. Kemudian bentuk daun pakis ini akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir serviks pada waktu sedang mengalami ovulasi, di mana struktur tersebut akan menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis di dalam tes FEN itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah uji pasca senggama, yaitu pemeriksaan pasca senggama yang dimaksud untuk mengetahui kemampuan dari tembus spermatozoa yang menyerbu lendir serviks. Nah, biasanya cara untuk melakukannya dianjurkan untuk melakukan hubungan
itu di rumah selama 2 jam. Kemudian datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, lendir septic yang diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa. Kemudian di rumah sakit nanti akan dilihat bagaimana spermatozoanya. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, dan 14 dengan perhitungan menstruasi pertama yang dianggap hari pertama, seperti itu. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Enggak, Bu. Baik, apabila ada yang kurang jelas ataupun ingin mengetahui info yang lainnya bisa datang lagi ke Semari ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya.